Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya. Pada video kali ini kita akan membawakan sebuah kisah tentang Hercules ya. Hercules ini anak setengah dewa. Yang mungkin kalian semua pada mengetahui tentang kisah Hercules ini. Namun pada kali ini saya akan membawakannya buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, jangan tunggu lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke teman-teman semua, apakah kalian tahu atau pernah mendengar tentang kisah Hercules? Hercules itu merupakan salah satu pahlawan atau manusia setengah dewa dan mendapat gelar Glory of Hera dalam mitologi Yunani. Kisahnya, Hercules berhasil melawan berbagai makhluk yang mengerikan yang disembah oleh rakyat sekitar. Hercules atau Herakles dalam bahasa Yunani adalah salah satu pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Ia dikenal sebagai putra Zeus, dewa tertinggi, dan Alcmene, yaitu seorang manusia. Kekuatan fisik dan keberaniannya yang luar biasa membuat Hercules dikenang sebagai sosok legendaris yang berhasil menaklukkan tantangan yang tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Teman-teman semua, Hercules dilahirkan dengan status setengah dewa dengan ayahnya Zeus, penguasa para dewa, dan ibunya Alcmene, yaitu seorang manusia yang luar biasa cantik dan cerdas. Namun Dewi Hera atau istri Zeus sangat membenci Hercules karena lahir dari perselingkuhan Zeus. Sejak kelahirannya, Hera berusaha membunuh Hercules dan menciptakan banyak rintangan dalam hidupnya. Salah satu upaya Hera adalah ketika ia mengirim 2 ular besar untuk membunuh bayi Hercules saat masih dalam buaya. Namun dengan kekuatannya yang luar biasa, bayi Hercules justru yang mencekik kedua ular tersebut. Meski dibenci oleh Hera, Hercules tumbuh menjadi sosok yang gagah, kuat, dan penuh semangat. Namun pada suatu hari dalam keadaan amarah yang dipicu oleh Hera karena ia dikasih racun, ia tega mengakhiri hidup istri dan anak-anaknya karena pengaruh racun atau obat yang diberikan kepada Hercules sehingga Hercules tidak sadar. Nah teman-teman semua, sebagai penebus dosa, maka ia diperintahkan oleh Dewa Apollo untuk melayani Raja Eurystheus yang kemudian memberikan 12 tugas yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasa. Untuk tugas daripada Hercules untuk menebus dosanya, yang pertama yaitu mengalahkan singa Nemea. Singa Nemea adalah singa raksasa, anak dari Typhon. Hewan ini memiliki kulit yang ditutupi oleh bulu yang sangat tebal dan berwarna keemasan, bagaikan baju zirah yang tidak mampu ditembus oleh senjata apapun. Kekuatan tenaganya juga sangat mengagumkan. Karena kebal terhadap senjata, Hercules membunuh singa itu dengan cara mencekiknya sampai mati. Dan dalam versi lain, ia menusukkan tangannya ke dalam mulut singa. Setelah membunuhnya, Hercules kemudian menggunakan gigi, dalam kisah lain kuku dari singa itu, sebagai pisau untuk mengupas kulit singa itu sendiri dan membuat jubah pelindung yang sangat kuat. Sementara tugas yang kedua adalah membunuh Hydra. Pernahkah kalian mendengar nama Hydra atau kisah Hydra? Dalam mitologi Yunani, bahwa Hydra adalah seekor monster yang memiliki banyak kepala dan hampir mirip dengan hewan seperti naga ataupun ular ya teman-teman semua. Tidak hanya itu, dalam kisahnya Hydra sangat sering meneror para pengunjung yang mendekati Danau Lerna. Bahkan mengalahkan Hydra sangatlah mustahil ya, karena 2 kepala akan tumbuh saat kepala itu terpotong. Jadi kalau kepala Hydra ini dipotong, maka dia akan tumbuh. Bahkan tumbuhnya bukan 1, tapi 2. Nah, dalam mitologi Yunani sendiri, hanya Hercules lah
yang mampu mengalahkan monster yang sangat mengerikan ini. Hercules berhasil mengalahkan Hydra dengan membakar leher monster tersebut. Dengan menggunakan obor sebelum kepala baru memiliki kesempatan untuk tumbuh, Hercules membunuh Hydra dalam rangkaian 12 kerja yang harus dia tuntaskan. Jadi Hercules dengan saudaranya ini membunuh Hydra yang ketika dipotong akan muncul lagi kepalanya 2. Maka ketika dipotong, saudaranya yang membakar bekas potongan kepala itu sehingga tidak lagi tumbuh kepala barunya itu. Kemudian teman-teman semua, tugas Hercules berikutnya adalah menangkap rusa Serenea. Rusa Arkadian Serenea adalah hewan suci milik Dewi Artemis. Hewan ini tinggal di hutan Serenea dan mampu berlari lebih cepat daripada anak panah. Nah, rusa ini memiliki tanduk emas dan kuku dari perunggu. Hercules mengalami kesulitan di dalam menangkapnya. Dia baru berhasil menangkap rusa ini setelah berusaha selama setahun, teman-teman semua. Lama banget ya untuk menangkap rusa ini. Hercules memasukkannya ke dalam jaring dan membawanya pada Eurystheus. Tentunya setelah mendapat izin dari Dewi Artemis. Tugas keempat yang harus Hercules selesaikan adalah membunuh seekor babi hutan yang bernama Erymanthus. Untuk menangkap babi itu, Hercules meminta saran pada Chiron. Chiron menyuruh Hercules untuk menggiring babi itu ke tempat yang bersalju tebal. Hercules lalu mengikuti saran Chiron tersebut dan akhirnya berhasil menangkap babi itu dengan cara menjebaknya di salju ya. Hercules lalu membawa tangkapannya pada Eurystheus yang langsung ketakutan ketika itu dan bersembunyi di dalam tong perunggu ketika melihat babi Erymanthus yang sangat besar dan menakutkan itu. Lalu Eurystheus lalu menyuruh Hercules membawa pergi babi itu. Nah, setelah melaksanakan tugas keempat, lalu Hercules melaksanakan tugas kelima, yaitu membersihkan kandang kuda Raja Eugen. Tahukah kalian? Dalam mitologi Yunani, Raja Elis dari Eugen memiliki ribuan kuda. Begitu banyaknya sehingga kandangnya sangat susah untuk diurus dan menjadi sangat kotor. Sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak biasa untuk membersihkannya. Apalagi dengan cara yang biasa. Hercules berpikir dan akhirnya menemukan cara yang lebih cepat untuk dia mengalirkan sungai melewati kandang tersebut. Sehingga kotoran-kotoran di kandang itu akan tersapu oleh aliran yang sangat deras sekali. Jadi tugas yang keenam itu adalah mengusir burung-burung Stympalian ya teman-teman semua. Jadi Hercules ini akan mengusir burung-burung tersebut. Burung-burung tersebut berada di danau Stympalian yang ditempati oleh sekawanan burung yang sering memangsa penduduk sekitar ya. Burung ini jumlahnya sangat besar sekali. Burung-burung itu memiliki bulu, paruh dan cakar dari perunggu, teman-teman semua. Lalu Hercules menggunakan lonceng perunggu pemberian Dewi Athena untuk menakuti burung-burung itu. Dan kemudian memanah mereka. Ya. Jadi memanah burung-burung tersebut ketika burung-burung tersebut berusaha untuk terbang menjauh danau tersebut. Dan akhirnya burung tersebut ini ketakutan dan tidak mau kembali lagi ke danau tersebut. Tugas ketujuh Hercules adalah menangkap banteng Minotaur. Dewa Poseidon pernah menghadiahkan seekor banteng pada Minos, yaitu Raja Kreta. Namun Minos kemudian membuat marah Poseidon. Banteng itu juga merusak daerah Kreta dan sekitarnya. Hercules mendatangi Raja Minos dan meminta izin untuk menangkap banteng itu. Setelah Minos memberikan izin, lalu Hercules bergumul dengan banteng tersebut. Melalui pertarungan yang hebat, ia berhasil menangkapnya dan membawanya untuk diberikan kepada Eurystheus. Tugas yang ke-8 adalah menangkap kuda betina Diomedes. Teman-teman semua, Hercules ditugaskan menangkap 4 ekor kuda betina hitam pemakan manusia milik Raja Diomedes dari Trakia. Dan dalam prosesnya, kuda-kuda tersebut memakan teman Hercules. Lalu Hercules pun membalas dendam dengan membunuh Diomedes dan memberikan dagingnya pada kuda-kudanya sendiri untuk dimakan. Nah, setelah diberitahu oleh Hercules
bahwa daging yang mereka makan adalah daging tuannya sendiri, para kuda itu pun terdiam. Dan sejak saat itu tak mau lagi memakan daging manusia. Kuda-kuda ini kemudian diperlihatkan Hercules kepada Eurystheus dan dilepaskan di Mykene. Lalu tugas berikutnya, yaitu tugas ke-9, Hercules harus mengambil sabuk Hippolyta. Hippolyta adalah ratu kaum Amazon, dan Hercules diperintahkan untuk mengambil sabuknya. Hercules mendatangi Hippolyta dan meminta sabuknya. Hippolyta yang jatuh cinta ketika pertama kali melihat Hercules dengan sukarela memberikannya kepadanya. Akan tetapi Hera muncul dan memfitnah Hercules dan berusaha menculik Hippolyta, sehingga para wanita Amazon kemudian menyerang Hercules. Lalu Hercules pun mengira bahwa Hippolyta menjebaknya. Lalu Hercules melawan para Amazon, mengalahkan mereka dan membawa pergi sabuk Hippolyta. Eurystheus memberikan sabuk itu kepada putrinya sebagai hadiah. Tugas berikutnya yaitu tugas yang ke-10, Hercules mengambil ternak Geryon. Teman-teman semua, Geryon itu adalah seorang raksasa yang berbadan 3 yang tinggal di Eritrea. Hercules terlebih dahulu membunuh anjingnya Ortrus, saudara dari Cerberus yang berkepala 3. Geryon lalu melawan Hercules dan Geryon mengejar Hercules sampai ke sungai Anthemus. Akhirnya Hercules berhasil membunuh Geryon dengan menggunakan panah yang telah diolesi oleh darah beracun Hydra. Setelah membunuh Geryon, Hercules mengambil ternak Geryon walaupun sempat disulitkan oleh Hera yang mengirim banjir dan serangga. Lalu Hercules berhasil membawa ternak itu ke Mykene. Tugas yang ke-11 adalah mengambil apel Hesperides. Satu-satunya yang tahu lokasi pohon apel emas tersebut secara tepat adalah Atlas. Lalu Hercules kemudian meminta Atlas untuk mengambilkan beberapa apel emas untuknya. Hercules menawarkan diri untuk memikul langit sementara Atlas mengambil apel. Setelah kembali, Atlas memutuskan bahwa dia tidak ingin lagi memikul langit dan malah menawarkan diri untuk mengantarkan sendiri apelnya. Hercules menyetujuinya dengan syarat Atlas mau memikul langit sebentar, sementara Hercules membetulkan posisi jubahnya agar lebih nyaman. Lalu Atlas setuju, tapi setelah Atlas memikul langit lagi, Hercules langsung pergi membawa apelnya. Jadi, tipuan dibalas dengan tipuan. Dan tugas yang terakhir adalah yang ke-12, yaitu menangkap Cerberus. Salah satu mitos terkenal tentang Cerberus melibatkan Hercules yang diperintahkan menculik makhluk ini dari dunia bawah tanah sebagai tugas terakhir dari 12 tugas Hercules. Sebelum memulai petualangannya ke dunia bawah tanah, Hercules mengikuti upacara misteri Eleusinian, sebuah kultus Yunani kuno yang berkisar tentang kesuburan dan tanah orang mati. Hercules menggunakan pengetahuan tersebut untuk menemukan pintu gerbang ke dunia bawah tanah untuk kemudian menculik Cerberus. Meskipun diculik, Cerberus rupanya tetap menakutkan. Air liur berbisanya tumbuh menjadi tanaman yang mematikan yang dikenal sebagai Asonit. Hercules melawan Cerberus dan berhasil mengalahkannya. Hercules lalu membawa Cerberus pada Raja Eurystheus yang ketakutan begitu melihat hewan itu. Akhirnya Eurystheus menyuruh Hercules untuk membawa pergi anjing itu. Dia juga membebaskan Hercules dari pengabdiannya sehingga Hercules kini terbebas. Setelah itu, Cerberus dikembalikan oleh Hercules ke dunia bawah tanah, yaitu kepada Hades yang merupakan pemiliknya. Meskipun Hercules berhasil menyelesaikan semua tugasnya, hidupnya berakhir dengan tragis. Ia terbunuh oleh racun yang secara tidak sengaja dioleskan pada jubahnya oleh istrinya, Deianira. Namun sebagai pengakuan atas jasanya, maka Hercules diangkat menjadi dewa oleh Zeus dan tinggal di gunung Olympus. Oke ya teman-teman semua, itu dia kisah Hercules di dalam menjalani 12 tugas sebagai penebusan dosa bagi dia yang telah melakukan kesalahan. Oke, terima kasih.
telah menonton video ini sampai selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.